Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أكرمني وأكرمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang kita tidak bisa menghitungnya, yang mana kewajiban kita ikhwatul iman, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, adalah mensyukuri karunia tersebut, mensyukuri dengan meyakini hal itu adalah datangnya dari Allah, dengan mengucapkannya di lisan kita, ucapkan alhamdulillah, menyampaikan kenikmatan tersebut kepada orang lain, dan memanfaatkannya atau menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara rukun-rukun dari bersyukur tersebut. Tidak akan dikatakan bersyukur seseorang ketika tidak mendatangkan 3 poin tadi. Dia meyakini dalam hatinya bahwa nikmat yang ada adalah datangnya dari Allah. Nikmat yang dirasakan adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan atas kecerdasannya, bukan kelebihannya, keahliannya dan seterusnya, akan tapi semata-mata itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, ikhwatul iman, bahwa di antara rukunnya adalah kita mengucapkannya, menyampaikan rezeki yang kita dapatkan, karunia yang kita peroleh di hadapan manusia yang kita percaya tidak akan menimbulkan mudarat. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk ketaatan kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, kita akan melanjutkan pada hari ini, itu di hari Jumat tanggal 13 bulan Rabiul Awal tahun 1434 Hijriah insyaallah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang beberapa kaidah yang harus difahami dalam rangka menjaga kehormatan seorang muslimah. Pembahasan yang ketiga dari kaidah-kaidah yang ada tentang kewajiban berhijab dengan maknanya yang khusus. Dengan maknanya yang khusus. Maksudnya di sini adalah diwajibkan kepada semua wanita muslimah untuk berhijab, untuk menutupi diri dengan pakaian yang syar'i, dengan hijab yang syar'i, yaitu dengan menutupi semua anggota badannya, termasuk di dalamnya adalah wajah dan telapak tangan, dan menutupi semua perhiasan yang dia pakai dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Kewajiban ini berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun ijma' amali dari para sahabiyah, dari kaum muslimah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga runtuhnya daulah Islamiyah pada tahun ke-14 Hijriah. Kemudian dari athar-athar yang sahih, kemudian juga dari qiyas yang sahih, kemudian dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang insyaallah kita akan bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama yang kita sudah sampaikan sebagiannya pada pertemuan yang lalu tentang dalil akan kewajiban untuk berhijab tersebut dari Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 32-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi lastunna ka'ahadin minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa darimu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang muslimah untuk berhijab, untuk menutup auratnya. Pada ayat tersebut, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, pertama bahwa ayat ini ditujukan atau khitabnya adalah untuk istri-istri Nabi,
Pembicaraan ini dalam ayat tersebut ditujukan pertama kali untuk istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nisa'ul mu'minin, dan juga wanita-wanita kaum mukminin, istri-istri dari kalangan kaum mukminin adalah mengikutinya. Jadi mengikuti hukumnya terhadap istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja dikhususkan dalam ayat tersebut, ya, penyebutannya terhadap istri-istri Nabi adalah karena keutamaan mereka, karena kemuliaan mereka, ya, kedudukan mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebagai seorang istri Nabi, yang mana mereka adalah juga merupakan, ya, contoh bagi yang lainnya, qudwah hasanah bagi nisa'ul mu'minin, bagi wanita-wanita dari kalangan kaum muslimin. Dan juga karena kedekatan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak mungkin akan terjadi kepada istri-istri Nabi perbuatan-perbuatan fahisyah. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Akan tapi tetap Allah Subhanahu wa taala pertama kali tunjukkan hal itu kepada istri-istri Nabi di sini karena menunjukkan kemuliaan mereka, karena kedudukan mereka, kedekatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi bahwa khitab ataupun pembicaraan dalam ayat yang ditujukan dikhususkan kepada istri Nabi SAW adalah karena kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Rasulullah SAW, dan juga mereka adalah sebagai qudwah. Adapun kaum mukminah pada umumnya adalah mengikuti mereka secara hukum, ya. Dan juga harus difahami bahwasanya maksud dari ayat ini adalah umum maknanya, bukan khusus terhadap istri-istri Nabi saja, ya. Sebagaimana kaidah al-umum, ya, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, ya. Hukum atau pelajaran itu diambil dari apa? Keumuman lafaz yang ada dalam ayat ataupun hadis, ya. La bi khususis sabab, tidak karena apa? Karena kekhususan sebab satu masalah. Nah, ini yang harus dipahami ketika kita membaca sebuah ayat yang terkadang di dalam ayat tersebut disebutkan kasus-kasus tertentu di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bahwa itu bukan untuk tertentu saja orang hukumnya, akan tapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bahwasanya pelajaran diambil dari ayat tersebut adalah sifatnya umum sesuai dengan keumuman lafaz dan tidak khusus karena penyebabnya turun ayat tersebut. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan khususan, tidak yang menunjukkan kekhususan. Yang ini harus dipahami. Karena sebagian kaum muslimin atau kaum wanita yang mereka sudah termakan oleh syubhat, ya, pikirannya sudah dilumuri oleh pemikiran-pemikiran orang-orang orientalis, orang-orang yang mengajak kepada kekeliruan dan kesesatan, ya, dengan mengajak kepada persamaan gender, mengatakan bahwasanya hijab ini khusus untuk orang Arab saja, adat istiadat orang Arab saja, ya. Maka ini adalah jawaban yang tepat bahwasanya ayat tersebut ditujukan bukan hanya untuk orang Arab saja, bahkan untuk seluruh kaum mukminah, seluruh istri-istri dari kaum orang-orang mukminin. Dan bahkan ada sebagian yang mengatakan bahwasanya ini adalah khusus untuk istri-istri Nabi saja, berarti selain Nabi tidak perlu menutupkan hijabnya. Maka sekali lagi ini adalah terbantahkan dengan tadi bahwasanya ayat tersebut
sifatnya adalah umum dan bukan khusus pada istri-istri Nabi. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ini adalah sangat banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya seperti la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ya. Jika engkau wahai Muhammad berbuat syirik, maka niscaya akan apa? Akan dihapuskan, akan terhapuskan seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi, termasuk orang-orang yang. Dan niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, seorang nabi dan rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga, ya, kemungkinan untuk berbuat syirik adalah sangat-sangat tidak mungkin. Akan tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan apa? Jika engkau berbuat syirik, maka ya, akan terhapus seluruh amalanmu. Nah, sekali lagi bahwa ayat ini khitabnya, ya, arah pembicaraannya adalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi hukumnya adalah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya. Ini ada ayat-ayat yang semaknya seperti ini dan sangat banyak sekali dalam Al-Quran, yang penyebutannya adalah khusus, akan tapi maknanya sifatnya apa? Berlaku untuk umum seluruh kaum muslimin. Pada ayat tersebut, ikhwatal iman, dalil yang pertama tadi, ya, ada 3 poin yang merupakan, ya, poin penting yang menunjukkan akan wajibnya seorang wanita menutup hijabnya, menutupkan hijabnya. Yang pertama, sisi yang pertama adalah an-nahyu 'anil khudu' bil qaul. Larangan seorang wanita itu melemah lembutkan, merendah-rendahkan suaranya. Dalam ayat tadi kita lihat, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa in taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Jangan engkau lemah lembutkan, jangan engkau rendah-rendahkan ucapan. Artinya ketika engkau berbicara kepada, ya, laki-laki yang bukan mahramnya, maka janganlah berbicara dengan pembicaraan apa yang menunjukkan kelemah lembutannya, suaranya merdu dan seterusnya. Nah, ini justru sebagian kaum wanita justru dijadikan sebagai bahan, ya, terdepan untuk iklan, untuk, ya, presenter, untuk, ya, segala macam, menyebarkan informasi, berita, reporter dan seterusnya. Karena apa? Ya, memang itulah sukanya setan. Ya, kecenderungan manusia. Manusia itu sukanya yang indah-indah, yang nikmat-nikmat, kan begitu. Ya. Sukanya yang nikmat-nikmat sehingga menikmati yang lembut-lembut dan seterusnya. Maka sekali lagi bahwa ini adalah merupakan bagian dari larangan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum wanita, yang mana tidak dibolehkan bagi kaum wanita untuk merendah-rendahkan suaranya, untuk melembut-lembutkan suaranya di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, ini kecuali kepada suaminya sendiri, ya, itu justru wajib, ya, wajib melemah lembutkan, ya, suaranya kepada suaminya. Bahkan tidak dibolehkan bagi wanita untuk mengeraskan suara kepada suaminya, melebihkan suaranya kepada suaminya. Ya, suara laki-lakinya misalkan persentase berbicaranya hanya 70%, dia keraskan 100%, misalkan begitu. Maka ini kekeliruan. Dan ini tidak beradab sama suami. Ya. Tidak beradab kepada suami.
Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kaum mukminat, ummahatul mukminin khususnya, ya, ummahatul mukminin, wanasa'ul mukminin, istri-istri, ya, para nabi, yaitu ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin, dan juga wanita-wanita atau istri-istri dari kaum mukminin yang mengikuti mereka secara hukum, dalam hal ini adalah melemah lembutkan suara. Ya. Karena apa? Karena wahadan nahyu wiqayah min tama'in min man fi qalbihi marad sahwatan zina wa tahriku qalbihi li ta'ati asbabihi. Yang mana larangan ini ikhwatul iman dalam rangka mencegah, ya, terjadinya sesuatu yang bagi mereka terdapat di dalam hatinya penyakit, bagi laki-laki yang ada dalam hatinya penyakit, ya, penyakit yang di sini penyakit yang mungkin ketika mendengar maka akan, ya, tergiur, ketika mendengar suaranya, lembutnya suara akan semakin, ya, konslet dan seterusnya misalkan. Maka ini sekali lagi itu adalah di antara kewajiban bagi seorang wanita untuk tidak melemah lembutkan suaranya kepada, ya, laki-laki yang bukan mahramnya. Ketahuilah ikhwatul iman, ini adalah di antara sisi, ya, di antara sisi yang menunjukkan bahwa wanita hendaknya dia menutup diri, artinya menghijabi diri, ya, menghijabi diri. Kemudian sisi yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, waqarna fi buyutikun, ya, waqarna fi buyutikun. Dan hendaklah engkau wahai kaum wanita berdiam, ya, berdiam diri di dalam rumahmu, tetap di dalam rumahmu. Ini tetap di dalam rumahmu. Wa hadhihi fi hajbi abdanin nisa fil buyuti 'anil rijal ana ajanib. Ini di antara bentuk ayat yang menunjukkan perintah agar wanita berhijab diri, menutupi diri, ya, menutupi badannya, ya, di dalam rumahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya atau al-rijal al-ajanib. Perintah ini adalah merupakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ummahatul mukminin wa nisa'ul mukminin, kepada ibu-ibunya kaum mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah dan juga istri-istri dari kalangan, ya, sahabat-sahabatnya dan kaum mukminin pada umumnya, yang mana mereka mengikuti hukum istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk apa? Untuk tetap berada di dalam rumahnya, ya, luzumul bait was-sukun wal itminan wal qarar fiha, yang mana hendaknya dia berdiam diri di dalam rumahnya, tetap berada di dalamnya, tenang, ya, menetap di dalamnya. Dan tidak dibolehkan dia keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan yang merupakan kebutuhan yang sangat, ini, kecuali kebutuhan yang sangat, maka baru dia dibolehkan untuk keluar rumahnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat. Wanita adalah aurat. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Ketika dia keluar rumah, maka syaitan akan menghiasinya.
wa aqrabu ma takunu min rahmati rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dan yang paling dekat akan yang paling dekat menjadikan dia paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia di dalam rumahnya. Ini ikhwatul iman. Ibu-ibu sekalian harus difahami masalah ini. Bahwasanya pada asalnya wanita itu adalah kewajibannya berada di dalam rumah. Adapun ketika keluar rumah maka dia adalah aurat yang mana syaitan akan menghiasinya sehingga orang ketika melihatnya berdebar-debar, lebih-lebih membuka auratnya, naudzubillah. Bukan hanya berdebar-debar saja. Ini kalau mungkin di negara-negara yang di sana tidak diperintahkan untuk menutup auratnya, dibiarkan, maka sudah terbiasa sehingga apa? Sehingga apa? Itu seolah-olah adalah sebuah kebiasaan yang bukan perbuatan dosa. Ini. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam fatwanya, di annal mar'ah yajibu an tusan wa tahfadu bima la yajibu mislahu fir rajul. Karena seorang wanita itu wajib untuk menjaga yang tidak diwajibkan seperti seorang laki-laki. Walihada khussat bil ihtijab. Oleh karena itu wanita dikhususkan dengan menggunakan hijab. Wa tarkur idai zina, dan meninggalkan menampakkan perhiasan. Jadi tidak dibolehkan menampakkan perhiasan-perhiasannya. Wa tarkur tabarruj, dan juga meninggalkan tabarruj. Tabarruj nanti ada larangan berikutnya dalam ayat tadi. Tabarruj artinya berhias ala jahiliyah. Fayajibu fi haqqi al-sitar bil libas wal buyut ma la yajibu fi haqqi rajul. Maka wajib bagi mereka, bagi kaum wanita, menutupi dirinya dengan pakaiannya dan rumahnya. Ini berarti di sini menunjukkan hijab itu ada dua macam. Hijab dengan pakaian dan juga hijab dengan rumah. Oleh karena itu kita dilarang melihat hijab wanita dan juga kita dilarang berarti sama saja mencari-cari sela-sela jendela, pintu ketika terbuka dilihat. Ini keliru karena itu apa? Bagian dari hijab dari kaum wanita. Maka tidak boleh kita mencari-cari lubangnya, celah-celah untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Sehingga bahkan Rasulullah SAW menghalalkan bagi seorang yang ngintip, bagi seorang yang berusaha melihat tanpa izin untuk mencolok matanya, mencongkel apa? Bukan mencongkel apa? Menusuk matanya. Lianna dhuhuran nisa sababul fitnah warrijalu qawwamuna 'alaihinna. Karena tampaknya seorang wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah sababul fitnah, penyebab apa? Fitnah. Dan laki-laki adalah qawamu 'alaihinna. Adapun laki-laki adalah merupakan pemimpin bagi mereka. Sehingga di sini tidak sama. Sekali lagi tidak sama. Laki-laki harus berada di rumah terus. Tadi siapa yang cari nafkah? Laki-laki tidak apa? Tidak menghijabi diri seperti hijabnya seorang wanita. Nah, demikian pula beliau rahimahullah mengatakan dalam fatwanya juga yang lain, wa kama yatanawalu ghaddul basar an auratil ghair wa ma asbahaha minan nadar ila al muharramat fa innahu yatanawal al ghad an buyutin nas. Sebagaimana larangan atau perintah ghaddul basar untuk menundukkan pandangan
dari auratnya orang lain. Ya. Perintah ghadul basar, menundukkan pandangan terhadap auratnya orang lain. Wa ma asbahaha minan nadhar ilal muharramat, dan yang sejenisnya dari memandang sesuatu yang diharamkan. Ya. Fa innahu yatanawal al-ghad an buyutin nas. Demikian pula perintah untuk menundukkan pandangan dari apa? Termasuk di dalamnya dari apa? Dari melihat rumah-rumah orang ini. Jadi jangan sampai kita curi-curi pandang. Curi-curi pandang lewat celah-celah yang di sana. Ya, apakah ada orang di dalam atau tidak? Ini keliru. Maka di sana nanti akan ada adab ketika kita ngetuk pintu. Ya. Ada adabnya sendiri. Di antaranya ngetuk pintu hanya dibatasi dengan 2 kali. Ya. Kemudian ya, meminta izinnya 2 kali saja. Kalau tidak ada sudah pulang. Kalau tidak diizinkan masuk juga sudah pulang. Jangan nunggu sampai subuh misalnya. Kalau memang tidak diizinkan untuk masuk, pulang. Kemudian apa? Ketika ngetuk pintu, janganlah sampai kita ketika dia membukanya langsung menghadap ke dalam. Hendaknya kalaupun tempatnya langsung berhadapan dengan itu, maka hendaknya dia berbalik arah atau mungkin berpindah tempat di sebelah kanan atau di sebelah kirinya, agar tidak langsung ketika di dalamnya ada apa? Sesuatu yang terbuka, misalkan aurat yang terbuka atau kondisi keluarganya yang belum bersiap-siap, maka akan berusaha untuk apa? Memperbaiki keadaannya terlebih dahulu. Maka ini di antara adabnya ketika seorang minta izin untuk masuk rumah. Dan seterusnya, itu semua telah diatur dalam syariat Islam. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan ikhwatal iman, fa baitur rajuli yasturu badanah kama tasturuhu thiyabu. Bahwasanya rumah seseorang itu akan menutupi badannya sebagaimana bajunya juga menutupi badannya. Ini. Wa qad dzakara subhanahu wa ta'ala ghaddul basar wa hifdzul faraj ba'da ayatil istidzan. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perintah untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan setelah ayat perintah untuk meminta izin. Wadhalika, karena hal itu annal buyut satrah atau sutrah satratun kasyab allati alal badan. Karena rumah-rumah itu adalah penutup seperti baju yang menutupi badan. Ini di antara ucapan beliau rahimahullah. Sekali lagi bahwa seorang wanita asalnya adalah waqarna fi buyutikun. Kemudian sisi yang ketiga dalam ayat tersebut yang menunjukkan akan wajibnya seorang wanita menutupkan aurat, menutupkan hijabnya adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertingkah laku, berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti apa? Orang-orang jahiliyah dahulu. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum wanita untuk diam di dalam rumahnya, Allah juga melanjutkan dengan melarang mereka untuk
berhias ala jahiliyah tadi. Itu apa? Dengan bikasratil khuruj, sering keluar rumah. Wa bil khuruji mutajammilat mutatayyibat safiratil wujuh. Yang mana Pak? Mereka keluar rumah dengan keadaan berdandan dan dalam keadaan menggunakan parfum, dalam keadaan menampakkan perhiasan-perhiasannya. Nah, ini sufur yang hasirat anil mahasin waz-zina allati amara Allah bisatriha. Yang mana mereka menghiasi badannya dengan hiasan-hiasan yang Allah perintahkan untuk menutupinya. Ini sekali larangan berhias, yaitu diantaranya adalah dengan seringnya mereka keluar rumah dengan memakai parfum, memakai perhiasan-perhiasan, celak, atau mungkin lipstik, atau mungkin memakai pakaian yang menampakkan auratnya sebagiannya. Karena di antara berhiasnya orang jahiliyah dulu adalah sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir adalah dengan apa? Menampakkan sebagian lehernya. Menampakkan sebagian leher. Walaupun mungkin kepalanya ditutup dengan kerudung, akan tapi apa? Lehernya ditampakkan. Nah, seperti kebanyakan kerudung yang dipakai di negeri kita. Orang bilang kerudung tsunami. Nah, itu di sebagiannya, di antaranya demikian. Atau mungkin yang dipakai oleh sebagian fatayat muslimat itu grup qasidahan. Itu di antara bentuk-bentuk yang memakai kerudung tapi ternyata menampakkan sebagian auratnya. Ini adalah di antara bentuk tabarruj jahiliyah. Insyaallah nanti tentang tabarruj akan dibahas secara khusus nanti insyaallah. Bagaimana seorang itu dikatakan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah. Kemudian ikhwatul iman, dalil yang kedua. Dalil yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 53 dari surat Al-Ahzab, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina lihadis inna dhalikum kana yu'dhin nabi fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haq wa idza sa'atumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dhalikum adharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tanqihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'indallahi 'azima. Ini di antara ayat yang lain yang menunjukkan akan kewajiban hijab bagi seorang wanita. Ayat yang pertama para ulama mengenal sebagai ayatul hijab. Ini ayat yang tadi kita bacakan. Ayatul hijab. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Ini
Dan seterusnya sampai akhir tadi kita bacakan, itu para ulama menyebutkan sebagai ayatul hijab, ayat yang memerintahkan kepada seorang untuk berhijab. Liannaha awwalu ayatin nazalat bi sya'ni fardil hijab ala ummahatil mu'minin. Yang mana ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, ayat tersebut adalah ayat yang pertama kali turun tentang kewajiban berhijab atas ummahatul mukminin dan juga nisaul mukminin. Jadi ayat tersebut adalah merupakan ayat yang pertama kali turun. Ya, ayat tadi surat Al-Ahzab ayat 53 adalah merupakan ayat yang pertama kali turun tentang kewajiban untuk apa? Berhijab. Itu tepatnya disebutkan bahwasanya turunnya adalah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Ayat ini turun adalah bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk berhijab itu setelah kemana? Setelah berada di Madinah setelah 5 tahun. Di akhir-akhir berarti akhir-akhir, ya. Tidak di awal-awal tidak di awal-awal dakwah. Karena di awal-awal dakwah selama 13 tahun berada di Makkah. Ini belum turun perintah tentang apa? Ayatul hijab. Yang mana disebutkan tentang sebab turunnya ayat, ma sabata min hadis Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, yadkhulu alaikal bar wal fajir, masuk ke rumahmu ada di antara mereka orang yang saleh, ada juga orang yang jahat, orang yang fajir. Falau amarta ummahatil mu'minina bil hijab, seandainya engkau merintahkan kepada apa? Ibu-ibu kaum mukminat, maksudnya istri-istri Rasulullah SAW, untuk menggunakan hijab, menutupi mereka dengan hijab. Berarti menunjukkan sebelum itu tidak pakai apa? Hijab. Fa'anzalallahu ayatal hijab, rawahu Ahmad al-Bukhari di Sahih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat hijab ini. Ayat Al-Ahzab tadi ayat 53. Masyaallah. Wa hadhihi ihda muwafaqatil wahyi li Amiril Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa hiya min manaqibihi al-'azimah. Dan ketahuilah, ini adalah merupakan apa? Salah satu dari sekian banyak wahyu yang menetapi atau yang apa? Yang tepat seperti apa yang diinginkan oleh Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Ini adalah merupakan kelebihannya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ada keinginannya dari Umar bin Khattab, kemudian diturunkan ayat ini. Ini di antara kelebihan Umar bin Khattab, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan sebab keinginannya. Walaupun pada asalnya memang sudah terdapat, akan tapi melalui beliau radhiyallahu anhu. Walamma nazalat hijab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajab Nabi sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu 'anil rijal al-ajarib anhu. Dan ketika ayat ini turun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menutupi istri-istrinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Wa hajabal muslimuna nisa'ahum 'anil rijal al-ajanib anhu. Demikian pula ya kaum muslimin dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menutupkan ya hijab kepada istri-istri mereka dari laki-laki yang bukan mahramnya. Bisatri abdanihinna minar ra's ila al-qadamain.
Dengan apa? Menutupi seluruh badannya dari kepala sampai dua kakinya. Wa satru ma 'alaiha min az-zinatil muktasabah, dan juga menutupi perhiasan-perhiasan mereka, ya, al-muktasabah yang diadakan pada dirinya. Fal hijabu fardun 'am ala kulli mu'minah mu'abbad ila yaumil qiyamah. Yang mana hijab, perintah untuk berhijab adalah fardun, kewajiban yang sifatnya umum kepada setiap kaum mukminah sampai hari kiamat. Sampai apa? Hari kiamat. Ini di antara ayat yang lain. Kemudian ayat berikutnya ikhwatal iman sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Nah ini. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini di antara faidah ataupun hikmah diperintahkan hijab. Itu apa? Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Berarti ciri khas seorang muslimah adalah menutupi auratnya dengan jilbabnya, dengan hijabnya. Berarti yang tidak memakai hijab menunjukkan dia apa? Ya, bukan ciri khas orang muslimah. Ya, maka benar kalau ada slogan-slogan, ya, atau ada pertanyaan ketika ada seorang wanita yang memakai jilbab yang besar, kamu aliran apa? Gantian kita tanya, yang tidak pakai jilbab, kamu aliran apa? Tidak ada dalam Islam yang memerintahkan untuk tidak berhijab, kan begitu. Ini ayat yang lain. Kemudian juga ayat yang disebutkan pula dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 sampai 31. Ya, surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihin wa yahfadhu furujahun, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun." Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihin ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin aw abai bu'ulatihin aw abnaihin aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihin أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Ini ayat yang disebutkan dalam surat An-Nur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Ini larangan untuk apa? Perintah untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi kalian, bagi mereka. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ini untuk laki-laki. Perintah untuk menundukkan apa? Pandangan. Demikian pula untuk wanita. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka juga menahan pandangannya dan kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya.
Kalau pakaiannya itu biasa yang nampak, ya kan? Perhiasan tapi biasa yang nampak, pakaian hijabnya maksudnya. Ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Ini yang disebut khumur, khimar. Maka khimar berbeda dengan hijab atau jilbab. Ini. Ada khimar, ada jilbab. Ya mungkin di sini seperti abaya. Itu. Ya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Tidak boleh menampakkan perhiasan seorang wanita kecuali kepada suami mereka. Itu yang pertama. Ini siapa yang boleh melihat ini? Lihat perhiasannya. Artinya perhiasan di sini yang biasa nampak mungkin ya tangan dan seterusnya. Pertama suami mereka, kedua ayah mereka, ketiga ayah suami mereka, yang keempat putra-putra mereka, yang kelima putra-putra suami mereka. Maksudnya bawaan suami ya, putra-putra suami maksudnya di sini adalah anak tiri orang bilang. Ya. Sebenarnya istilah anak tiri di sini istilah yang perlu dihilangkan. Kenapa? Ini seolah-olah anak tiri, ya, anak yang dikesampingkan sehingga apa istilah ini perlu dirubah nanti. Ya. Dalam Al-Quran bukan sebagai anak tiri, tapi anak-anak bapaknya atau anak-anak ibunya. Ini adalah ya, ungkapan yang baik yang hendaknya kita juga mengikutinya. Ya seolah-olah ketika kita mengungkapkan anak-anak tiri, ya, itu pandangan manusia sudah pandangan yang buruk. Wah, anak tiri nanti disakiti dan seterusnya, disepelekan, disingkirkan dan seterusnya. Dari sisi kasih sayang apa? Nah, ya, pokoknya citranya buruk lah. Itu kalau anak tiri. Maka sekali lagi bahwa ungkapan itu hendaknya dirubah. Ya, itu yang berikutnya, ya, anak-anak dari suami mereka, putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, ponakan, ya kan? Atau putra-putra saudara perempuan mereka, ponakan dari saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam. Nah, ini sesama wanita, tapi perhiasannya saja tidak sampai membuka seluruh aurat. Atau budak-budak yang mereka miliki. Sehingga di sini menunjukkan boleh bagi seorang wanita sama yang lainnya yang mungkin melihat perhiasannya, tangannya, atau mungkin sebagian kakinya. Ini dibolehkan, tapi tidak sampai mendetail dan seterusnya. Atau budak-budak mereka yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ya laki-laki apa? Mungkin pelayan-pelayan sudah dikebiri. Ya, ini tidak ada keinginan. Ya, karena laki-laki walaupun sudah tua kayak apa, sekarang masih ada keinginan. Tua-tua tambah normal. Kalau Pak Aris perlu dipertanyakan. Tua-tua keladi, tua-tua makin jadi. Ya. Ini. Jadi pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita ini ya diantaranya seperti apa? Karena apa? Pada zaman dahulu budak-budak itu sebagian dikebiri atau penjaga-penjaga, ya. Haris itu rata-rata dikebiri supaya apa? Tidak mengganggu istri-istri ya, yang punya rumah. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Ini juga boleh. Ya, misalkan anak-anak kecil yang belum balik, yang belum paham. Ya ketika dia tidak paham aurat laki-laki atau aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini mentang-mentang gelangnya banyak, terus kemudian apa? Dipukul-pukulkan supaya bunyi. Ya ini. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah ya orang-orang yang beriman supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Ini. Ketahuilah ikhwatal iman, yang terakhir yang ingin saya sampaikan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an yang disebutkan tadi, ya, yang menunjukkan akan kewajiban berhijab seorang muslimah,
Itu yang harus diperhatikan yang pertama kali adalah yang pertama ini berkaitan dengan berdasarkan dengan dalil-dalil yang dari Al-Quran tadi. Pertama, bahwa tetap tinggal di rumah ini bagi seorang wanita. Kewajiban mereka tetap tinggal di rumah, karena dengan hal tersebut seorang wanita akan terhindar dari pandangan kaum laki-laki dan terhindar dari ikhtilat bercampur baur dengan mereka. Ini menunjukkan ya, tetap tinggal di rumah adalah merupakan kewajiban bagi seorang wanita. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang syar'i yang menutup anggota tubuhnya, termasuk di dalamnya wajah, kedua telapak tangan, kedua kaki, dan menutupi perhiasan yang dipakai. Ya. Kedua, menutupi perhiasan yang dipakai. Kemudian berikutnya, tidak melembutkan ucapan di hadapan laki-laki lain. Kesimpulan dari ayat-ayat tadi. Kemudian berikutnya, tidak bertabarruj, tidak berhias, berperilaku seperti orang-orang jahiliyah. Tidak ada laki-laki lain, jika ada laki-laki lain yang memiliki keperluan, hendaknya mereka memintanya dari balik hijab, seperti disebutkan dalam ayat hijab tadi. Jadi jangan minta langsung, tapi di balik hijab. Kemudian menundukkan pandangan dari laki-laki lain. Nah ini, menundukkan pandangan. Jadi bukan hanya laki-laki saja yang diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tapi juga perempuan hendaknya menundukkan pandangan, tidak melihat laki-laki lain. Nah, membandingkan, misalkan wah ini berjambang, ini tidak berjambang. Nah, ini hidungnya mancung, ini hidungnya tidak mancung. Ini tinggi besar, ini kok biasa-biasa saja. Jangan dibanding-bandingkan seperti ini. Ini adalah termasuk bagian dari larangan, yaitu tidak menundukkan pandangan. Kemudian tidak menampakkan perhiasan di hadapan laki-laki lain atau mengundang hasrat mereka dengan memukulkan kaki ke tanah agar terdengar perhiasan yang dipakainya. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari cara wanita untuk menggoda laki-laki. Maka hendaknya ditinggalkan. Ini diantara kesimpulan dari ayat-ayat yang disebutkan, yang merupakan dalil-dalil dari Al-Quran, perintah untuk berhijab. Dan masih banyak lagi ikhwatul iman tentang dalil-dalil yang lain yang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Insya Allah kita akan bahas satu persatu insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan insyaallah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.